Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Rentaro dan keempat pacarnya yang saat ini tengah menuju ke kantin sebab di sana sedang ada makanan spesial pada hari ini. Lalu ketika mereka melewati ruang kimia, tiba-tiba Rentaro tak sengaja melihat seorang gadis dan langsung merasakan aura aneh yang terasa sama ketika dirinya bertemu dengan calon jodohnya. Lalu keesokan harinya, di sini Rentaro pun pergi ke ruang kimia untuk bertemu dengan calon jodohnya kemarin. Dan di saat Rentaro masuk ke sana, rupanya ia malah bertemu dengan gadis berperawakan mungil yang sepertinya merupakan anggota dari ekskul kimia. Gadis tersebut bernama Kusuri. Kusuri sendiri merupakan gadis yang tergila-gila dengan sebuah ramuan yang selalu ia racik sendiri dengan eksperimen kimianya. Dan di sini awalnya Rentaro agak kebingungan dengan Kusuri karena tiba-tiba memberinya segelas teh yang ia masukkan ke dalam bejana kimia. Lantas karena Kusuri terus memaksa Rentaro untuk meminumnya, sehingga akhirnya Rentaro pun menuruti permintaan dari Kusuri. Lalu tak lama setelah itu, saat ini Kusuri memberikan salah satu ramuan uniknya kepada Rentaro yang bisa menarik benda besi layaknya sebuah magnet. Dan sebagai percobaan, Kusuri pun langsung meminumkannya kepada Rentaro sebab ia ingin tahu apakah obat tersebut bisa bekerja. Dan benar saja setelah Rentaro meminumnya, rupanya benda besi yang ada di sana langsung menempel tepat pada tubuh Rentaro. Namun di balik obat tersebut, rupanya Kusuri memiliki rencana lain, yang mana di sini Kusuri meminum obat yang berkebalikan dengan Rentaro dan langsung membuatnya menempel pada Rentaro layaknya sebuah magnet. Seketika itu, Rentaro pun jadi salah tingkah karena kelakuan aneh dari Kusuri. Dan untungnya, efek melekat tersebut hanya berlangsung selama 10 menit, sehingga mereka tak perlu khawatir untuk cara melepaskan diri. Namun yang jadi masalah, saat ini tiba-tiba Kusuri ingin buang air kecil di saat mereka berdua yang sedang saling melekat. Dan karena saat ini Kusuri tengah mengenakan popok, sehingga Kusuri tetap buang air di saat ia yang masih menempel dengan Rentaro. Dan ketika efek obat tersebut telah selesai, di sini Rentaro terlihat begitu shock karena secara tak langsung Kusuri sehabis buang air di hadapan Rentaro. Lalu setelah itu, tiba-tiba Rentaro merasa ada yang aneh pada dirinya, yakni munculnya perasaan suka Rentaro terhadap Kusuri. Lantas di sini Kusuri pun menjelaskan bahwa sebenarnya teh yang ia buat tadi terdapat sebuah obat cinta agar Rentaro bisa merasa tertarik terhadap dirinya. Yang mana hal ini dikarenakan saat ini Kusuri tengah jatuh cinta kepada Rentaro di saat pertama kali dirinya memandang Rentaro. Seketika itu juga Rentaro pun memuntahkan teh yang ia minum agar ia bisa membuang efek dari obat tersebut. Namun alasan Rentaro memuntahkannya bukan karena ia membenci Kusuri, melainkan ia tidak mau merasa jatuh cinta karena sebuah alat, sebab sama saja cintanya tidaklah tulus dari hati Rentaro sendiri. Kusuri yang mendengarnya pun terlihat agak baper dengan ketulusan perkataan Rentaro. Namun setelah itu, tiba-tiba Rentaro malah bersikap aneh setelah Rentaro memuntahkan obat dari Kusuri, yang mana sepertinya hal tersebut merupakan salah satu efek samping ketika Rentaro menolak reaksi dari obat tersebut. Lantas di sini Kusuri mencoba memberikan obat penawarnya agar Rentaro bisa kembali normal. Namun karena Rentaro terlalu banyak gerak, sehingga akhirnya Kusuri pun membantu Rentaro meminumnya melalui mulut ke mulut. Dan benar saja akhirnya cara tersebut pun berhasil, sehingga Rentaro kini bisa kembali normal. Lantas di sini Rentaro merasa terheran-heran meskipun dirinya telah memuntahkan obat cinta milik Kusuri. Di sini Rentaro masih saja merasa jatuh hati terhadap Kusuri. Namun setelah itu yang lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba terjadi perubahan fisik pada Kusuri, yang mana saat ini Kusuri malah menjadi lebih dewasa. Dan ternyata sebenarnya Kusuri sedang melakukan percobaan dengan meminum obat keabadian agar dirinya bisa kembali menjadi anak-anak lagi. Yang mana dengan wujud tersebut bisa membantu Kusuri untuk melakukan berbagai percobaan dengan leluasa. Lantas karena tadi Kusuri juga tak sengaja meminum obat penawar, sehingga malah membuatnya menghilangkan efek obat abadinya.
Dan setelah Rentaro ingat-ingat lagi, ternyata wujud Kusuri saat ini merupakan orang yang ia cari-cari setelah Rentaro merasakan aura aneh pada kemarin. Selain itu, yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya usia Kusuri 2 tahun lebih tua dari Rentaro, sehingga sebenarnya Kusuri merupakan kakak kelas dari Rentaro. Lalu karena saat ini Rentaro dan Kusuri tengah jatuh cinta, seketika itu Rentaro pun membawa Kusuri ke hadapan keempat pacarnya untuk memperkenalkan kepada mereka pacar baru dari Rentaro. Dan seperti sebelum-sebelumnya, di sini keempat pacar Rentaro menerima dengan senang hati, asalkan di hati Rentaro masih ada mereka berempat. Lantas, agar bisa mengakrabkan diri, di sini Kusuri telah membuat berbagai macam obat untuk keempat pacar Rentaro, agar mereka berempat bisa menerima dirinya dengan baik. Dan yang pertama, Kusuri memberikan beberapa obat untuk Karane, mulai dari obat pembesar opai hingga obat untuk membuat gadis lebih feminim. Seketika itu, Karane pun lantas menghajar Rentaro, sebab ia merasa Rentaro malah menyebarkan keburukannya kepada Kusuri. Namun di sini Kusuri pun menegaskan bahwa Rentaro tidaklah mengatakan hal-hal yang buruk, justru Rentaro mengatakan kelebihan dari Karane yang terlihat langsing. Oleh sebab itu, Kusuri ingin membuat sebuah ramuan khusus agar Karane bisa terlihat lebih feminim di hadapan Rentaro. Seketika itu Karane pun meminta maaf kepada Rentaro atas kelakuan yang ia lakukan tadi. Dan setelah itu, Kusuri memberikan obat seksi kepada Hakari agar Hakari bisa semakin terlihat lebih seksi daripada saat ini. Lalu tanpa pikir panjang, seketika itu Hakari pun langsung meminumnya agar Rentaro kini makin jatuh hati kepada dirinya. Namun setelah meminumnya, tiba-tiba seragam yang ia kenakan perlahan meleleh. Sebab sebenarnya obat tersebut digunakan melelehkan kain menggunakan keringat agar keseksian dari Hakari kini semakin terlihat. Seketika itu Rentaro pun memberikan baju olahraganya untuk Hakari agar Hakari bisa menutupi auratnya tersebut. Dan meskipun kini seragamnya telah luntur, namun di sini Hakari juga merasa senang karena dirinya bisa merasakan baju olahraga dari Rentaro. Lalu setelah itu, kini Kusuri memberikan ramuan kepada Shizuka agar Shizuka bisa menjadi seperti kelinci pada buku dongeng. Dan benar saja, di sini Shizuka menumbuhkan 2 pasang telinga kelinci yang membuat Rentaro dan yang lain merasa gemas dengan telinga kelinci Shizuka. Lalu setelah itu, Kusuri memberikan obat penggerak rambut kepada Nano agar bisa membantu segala pekerjaan dari Nano. Dan di sini Nano pun terlihat cukup suka, apalagi bisa ia gunakan untuk menarik Rentaro di hadapannya tanpa dirinya harus mendekat ke hadapan Rentaro. Selain itu, di sini Kusuri juga telah membuat banyak ramuan serupa untuk Nano karena efek obat tersebut hanya bertahan selama 10 menit. Namun sebelum itu, Kusuri juga memperingati Nano bahwa efek samping dari mengkonsumsi obat tersebut akan menyebabkan kebotakan pada diri Nano. Nano yang tahu pun awalnya mengabaikan efek tersebut sebab ia yakin Rentaro pasti akan mencintai dirinya meskipun dirinya sampai mengalami kebotakan. Dan setelah itu Rentaro pun menegaskan bahwa yang dikatakan Nano memanglah benar. Namun Rentaro juga agak menyayangkannya sebab Rentaro sangat suka dengan rambut Nano. Seketika itu Nano pun tak jadi mengkonsumsi obat tersebut agar dirinya tidak mengecewakan Rentaro. Lalu tak lama setelah itu, saat ini mereka pun melakukan piknik bersama dengan kue dan juga teh yang telah disiapkan Kusuri. Namun karena saat ini Kusuri tengah ingin buang air, sehingga kini ia pun harus segera pergi ke toilet. Namun sebelum itu, Kusuri berpesan kepada Rentaro dan yang lain agar jangan menuangkan tehnya terlebih dulu, sebab ia telah membuat khusus sesuai gender mereka. Namun ketika Kusuri tengah pergi ke toilet, di sini Rentaro dan yang lain mengabaikan larangan dari Kusuri, sebab mereka sempat mengira bahwa pastinya botol yang besar adalah untuk para gadis, sedangkan botol yang kecil dikhususkan untuk Rentaro. Lalu tak lama setelah itu, ketika Kusuri telah kembali, di sini ia pun dibuat terkejut dengan teh buatannya, sebab teh yang mereka minum justru merupakan teh yang salah. Lantas di sini Kusuri pun menjelaskan bahwa teh yang dikhususkan Rentaro memiliki sebuah obat agar Rentaro memiliki keinginan untuk berkisut dengan orang yang ia sukai. Namun jika yang meminumnya adalah para gadis, maka yang terjadi mereka akan kehilangan akal dan mereka ingin berkisut dengan orang yang disukai selamanya. Dan ternyata alasan Kusuri sengaja membuat teh tersebut agar dirinya bisa melakukan kisut dengan Rentaro.
Namun karena saat ini efek obat tersebut telah bekerja kepada para gadis, sehingga kini keempat pacar Rentaro malah menjadi seperti zombie yang akan selalu mengejar Rentaro untuk melakukan kisut dengan Rentaro selamanya. Dan di akhir cerita, kini Rentaro dan Kusuri akan membuat sebuah rencana agar mereka bisa mengembalikan keempat pacar Rentaro seperti semula. Oke, untuk pembahasan anime Kimi no Kotoga Teisuki 100 episode ke-7 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.